menolak lupa ketika timnas Indonesia dihajar Irak 5-1 dan mendapatkan ledekan dari tetangga jiran kita, yaitu dari Ahmad Radizun AG. Ia bilang begini, lepas tuh diundi dalam kumpulan F yang mana 75% adalah level AFF. Itu pun tak puas hati lagi. Dalam grup macam ini pun lepas 2 game bawah sekali. Dia bilang kira-kira timnas Indonesia tidak akan lolos ke ronde selanjutnya ya guys. Dan malah sebaliknya, Indonesia berhasil lolos sampai ke ronde keempat dan akan menuju Piala Dunia. Sementara yang ngeledek kita malah nggak lolos ke ronde ketiga. Timnas Malaysia tidak lolos ke ronde 3, hanya mentok di ronde kedua ya guys. Dia ini meremehkan timnas Indonesia, tapi negara dia ini tak lolos ke ronde ketiga. Dan prestasi kedua negara ini tidak bisa dibandingkan. Bak langit dan bumi, gimana menurut kalian? Ya kalau Malaysia mah kan hayalannya sudah tingkat tinggi ya. Jadi negeri angan-angan itu Malaysia itu. Jadi segala macam isu pun dianggap hal yang sebenarnya, tapi fakta dianggap bohong itu kalau di Malaysia seperti itu. Makanya orang Malaysia tuh kata Bung siapa di channelnya One Winur itu negeri angan-angan itu, negeri hayalan. Wow, demi lolos ke Piala Asia 2027, Vietnam resmi merevisi undang-undang kewarganegaraannya demi naturalisasi pemain sebanyak-banyaknya. Wah, ini menghalalkan segala cara ya. Yaps, dimana mulai tanggal 1 Juli 2025, Vietnam resmi merevisi undang-undang kewarganegaraannya. Aturan baru ini memungkinkan para pemain keturunan untuk menjadi warga negara Vietnam. Dan pastinya tanpa syarat dan tidak rumit. Dimana calon para pemain keturunan atau pemain asing yang akan membela timnas Vietnam itu tidak wajib fasih berbahasa Vietnam, tidak perlu tinggal lama di Vietnam, tetap boleh pegang kewarganegaraan asal. Ya, kalau menurut aku ini terlalu memaksakan ya guys, karena mungkin Vietnam sadar kualitasnya saat ini, apalagi setelah mereka kalah atas Malaysia kemarin. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, demi lolos ke Piala Asia 2027, mereka akan mulai menaturalisasi pemain sebanyak mungkin. Mulai dari Vietnam. Dulu kan Vietnam tuh anti dengan naturalisasi, malah sekarang gila-gilaan ya. Malah menghalalkan segala macam cara untuk dia lolos ke Piala Asia. Karena kemarin kan kita tahu mereka udah kalah dari Malaysia. Dengan Malaysia itu kan menggunakan pemain naturalisasi hampir semuanya itu ya. Hampir 90% pemain naturalisasi. Nah, sekarang Vietnam karena dia kemarin kalah, jadinya mereka membuat kebijakan dengan menghalalkan segala cara untuk bisa menaturalisasi pemain-pemain dari luar negeri. Tapi sayangnya itu sejalan nggak dengan statuta FIFA-nya ya. Kalau misalnya nggak sejalan kan FIFA bisa bertindak juga. Bahkan Malaysia pun itu belum tentu lolos ya dari verifikasi FIFA. Resmi, Qatar dicoret FIFA untuk jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia. Ini 4 calon negara pengganti tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman tentunya. Ini jadi kesempatan untuk Indonesia menjadi tuan rumah babak kualifikasi nanti ya guys. Kalau seandainya Indonesia menjadi tuan rumah babak kualifikasi nanti, maka harapan untuk lolos semakin besar. Akan ada 80.000 lebih penonton yang akan datang ke stadion. Ini menjadi nilai lebih untuk timnas Indonesia. Akankah timnas Indonesia menjadi tuan rumah babak kualifikasi Piala Dunia ini? Jangan lupa tulis di komen. Kalau misalnya berita ini benar, Qatar diskualifikasi oleh FIFA, oleh AFC menjadi batalkan, itu yang paling jauh dari daerah konflik itu kan Indonesia sebenarnya. Kalau misalnya Iran, terus di Oman itu kan masih daerah Timur Tengah juga ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia itu kan tempat yang paling jauh itu dari daerah-daerah konflik seperti sekarang ini yang terjadi di Timur Tengah itu. Malaysia lagi rame guys, katanya Federasi Sepak Bola Malaysia alias FAM bisa kena sanksi dari FIFA. Masalahnya bukan soal skor, tapi soal naturalisasi pemain.
Jadi, beberapa waktu lalu Malaysia getol banget narik pemain asing buat masuk tim nasional. Katanya sih demi naik level, tapi caranya bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Beberapa nama kayak Imanol Machuca dari Argentina dan John Irazabal dari Spanyol langsung dinaturalisasi. Tapi ternyata mereka nggak punya darah keturunan Malaysia sama sekali. Nah, menurut aturan FIFA, kalau pemain nggak punya keturunan dari negara tujuan, mereka harus tinggal di negara itu minimal 5 tahun. Dan ini bukan aturan baru bro, FIFA serius soal ini. Kalau terbukti ada pelanggaran, Malaysia bisa kena sanksi berat dari FIFA. Bisa jadi larangan bertanding, pengurangan poin, bahkan dilarang ikut turnamen internasional. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Malaysia bakal kena sanksi beneran atau lagi-lagi lolos dari hukuman? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kan saya sudah bilang tadi ya, kalau Malaysia aja masih belum seutuhnya Malaysia aja belum seutuhnya aman itu dari sanksi FIFA ya, soalnya pemain-pemain yang dinaturalisasi itu tidak serta-merta dia punya keturunan dari Malaysia itu sendiri. Dia mengambil pemain-pemain dari Amerika Latin ya, Brazil ataupun Argentina, dan dia belum tinggal selama 5 tahun atau 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Ini kan sudah melanggar pelaturan FIFA ya. Kasian, ialah 3 pelatih kelas dunia dipecat gara-gara timnas Indonesia. 3 pelatih tersebut berasal dari grup C di ronde ketiga. Ini dia. Kita mulai dari yang pertama, ada Graham Arnold, pelatih Australia. Meskipun tidak kalah atas Indonesia, hasil seri di kandang Indonesia membuat Graham Arnold dipecat sekalian. Karena dari segi ranking FIFA, Australia lebih unggul daripada Indonesia. Yang kedua ada Roberto Mancini, pelatih Arab Saudi. Ketika Arab Saudi gagal mengalahkan timnas Indonesia di kandangnya sendiri, di mana Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Dan yang ketiga, baru ini terjadi. Branko Ivankovic, pelatih dari timnas Cina, kalah atas Indonesia 1-0, membuat gagal lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu akibatnya kalau misalnya kalau meremehkan Indonesia, mereka kena dipecat ya oleh Federasi Sepak Bolanya. Makanya jangan main-main dengan Indonesia. King Indo itu jangan dilawan. Sebagai insan bola Indonesia lah. Kita lihat perbedaannya. Komentar Bung Toel, insan sepak bola kita ini yang ngakunya insan sepak bola Indonesia. Bagaimana komentar dia terhadap permainan Sintayong saat kalah 4-0 pada 15 Juni 2024 dengan kekalahan Patrick Kluivert 6-0 10 Juni 2025. Kita lihat perbedaannya. Yuk. Babak pertama parkir bus salah, babak kedua lebih berani menekan salah, kecolongan juga. Apa yang dikerjakan STY buat timnas Indonesia lawan Jepang? Jangan jawabannya Jepang di atas. Jangan jawabannya Jepang di atas. Nah, jangan jawabannya Jepang di atas. Serius boleh, straight to the point saja, Bung Toel. Kali serius memang kalah kelas. Memang kalah kelas. Kan kita akselerasi lewat naturalisasi. Dengan materi yang dikasih, apa yang bisa dikerjakan STY? Apa yang bisa dikerjakan STY? Kalau kita dengan akselerasi yang dilakukan lewat timnas kita kan langsung hitungnya 6-7 gitu. Mudah-mudahan paham dengan analogi sederhana ini. Artinya apa? Itulah balik lagi, kebenaran sepak bola tidak terbantahkan. Nah, Bung Toel kecewa dengan kinerja Sintayong dengan materi pemain yang diberikan dengan jalan akselerasi naturalisasi. Tapi saat Patrick Kluivert, Bung Toel tidak menyerang personal Patrick Kluivert. Padahal kalau kita pikir akselerasi naturalisasi ataupun diaspora pemain era Patrick Kluivert itu upgrade dari pemain Sintayong saat itu. Bagaimana Bung Toel yang mengaku sebagai insan sepak bola Indonesia? Komentar Anda ketika Sintayong Anda menyerang personal, tapi ketika Patrick Kluivert Anda tidak menyerang personal. Gimana? Bung Toel ini memang gimana ya, pimplan juga sama pelatih pengamat lainnya ya. Pimplan juga ini, enggak profesional sekali dia ngomong. Padahal perbedaannya itu sangat jauh sekali ya. STY hanya kalah 4-0. Sementara Patrick Kluivert kalahnya 6-0 dengan tambahan pemain
ada beberapa pemain baru di dalam skuad timnas sekarang. Dulu Sintayong cuma pemain seadanya aja ya, cuma pemain naturalisasi yang awal-awal aja. Nah, sekarang ditambahan ada Tim Jam, ada siapa, Ole Romeni, terus ada lagi pemain tengahnya itu siapa, ada Joy Pelupesi yang pemain tengahnya itu. Jadi harusnya Toel profesional lah kalau misalnya mengamati. Kalau misalnya dia benar-benar pengamat profesional, ya harus profesional juga dia ngomong gitu kan. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.